bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tahun 2012 Tuhan katakan ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Multiplikasi dan promosi terjadi karena perkenanan Tuhan. Mujizat masih ada. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau mengalami perkenanan Tuhan? Boleh angkat tangan saudara. Saudara, biarlah saudara hidup berkenan kepada Tuhan. Tahun 2012 kalau saudara mau mengalami perkenanan Tuhan, saudara harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga katakan tahun 2012 ini adalah tahun di mana awal terjadinya penuaian jiwa besar-besaran untuk akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi karena Roh Kudus akan dicurahkan. Kemuliaan Tuhan akan turun justru di tengah-tengah goncangan. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Tuhan berpesan melalui Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini pesan Tuhan buat kita semua. Saudara dan saya harus menjadi saksi Yesus. Saya percaya ini pesan yang begitu kuat hari-hari ini harus kita lakukan. Kita harus menjadi saksi Yesus karena Roh Kudus akan turun. Kuasa itu akan memenuhi kehidupan kita sehingga kita menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Mari kita lihat bagaimana ciri daripada seorang saksi Yesus. Menurut Kisah Rasul 2 ayat 3 dan ayat 42 sampai dengan 47. Yang pertama, berdoa dengan berbahasa roh. Dan yang kedua, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, saya percaya kita harus dalam kondisi yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan hal yang ketiga, pada waktu itu mereka berkumpul tiap-tiap hari dengan bertekun dengan sehati di bait Allah dan di rumah-rumah secara bergilir. Mereka memecahkan roti dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Tuhan. Nah, ini yang penting kita lakukan. Hari Minggu jangan lupa, saudara harus pergi ke gereja bersama-sama. Tetapi di tengah-tengah minggu, saudara harus pergi ke kul. Saya percaya ini ciri daripada seorang saksi Yesus harus seperti ini. Dan yang hal keempat, dikatakan semua orang percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini berbicara bukan artinya kepunyaan kita menjadi milik mereka semua. Bukan demikian. Tetapi dimaksudkan menjadi saksi Yesus, kita diberikan suatu hati yang selalu mau memberi, memperhatikan mereka yang berkekurangan. Itu yang Tuhan maksudkan. Hal yang kelima, itu mereka disukai oleh semua orang. Dan hal yang keenam, mereka melakukan tanda-tanda dan mujizat. Mereka dipakai untuk melakukan mujizat-mujizat Tuhan. Dan hasilnya, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah termasuk dengan 6 ciri sebagai saksi Yesus tadi? Saya berdoa, setiap saudara saat ini memiliki ciri-ciri sebagai saksi Yesus seperti apa yang sudah disebutkan tadi. Saya mau berdoa buat saudara. Mari, angkat tangan saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dari anak-anak-Mu. Engkau mengendaki kami semua, Tuhan, menjadi saksi-Mu di akhir zaman. Untuk penuaian jiwa besar-besaran sebelum Engkau datang untuk kali yang kedua. Hamba-Mu berdoa buat mereka, Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus ke atas mereka. Terima. Penuhi mereka dengan Roh-Mu. Penuhi mereka dengan Roh-Mu. Penuhi mereka dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.